Shalom saudaraku, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua tetap bersukacita dan senantiasa rindu untuk mencari akan hadirat Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas waktu yang indah yang Engkau berikan ini untuk kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu sambil belajar untuk menanti indahnya waktu Tuhan. Ajarilah kami untuk bersabar dan tetap percaya bahwa waktu-Mu selalu yang terbaik meskipun kami belum mengerti. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima setiap kebenaran-Mu, firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa cemas, hidup sepertinya terburu-buru, atau bahkan sedikit mengalami keputusasaan karena doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan? Kita semua pasti pernah berada di suatu persimpangan jalan kehidupan, menanti-nanti sebuah janji, menanti sebuah kesembuhan, atau menanti suatu doa tentang pekerjaan yang baru, atau jawaban atas setiap persoalan atau masalah yang sedang mendera hidup kita. Kita ingin segalanya terjadi sekarang juga. Sebagai manusia, wajar jika kita ingin mempercepat suatu proses atau bahkan mengambil alih kemudi dari tangan Tuhan. Namun pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang sebuah keindahan yang sering luput dari pandangan kita, yaitu keindahan menanti waktu Tuhan. Kita akan merenungkan tema yang sangat relevan bagi kita semua, yaitu menanti indahnya waktu Tuhan. Hal itu berbicara tentang belajar sabar dalam rencana ilahi. Mari kita buka hati kita lebar-lebar, karena kita akan diajak untuk memahami bahwa di balik setiap penantian ada suatu rencana yang besar, sebuah karya yang agung yang sedang diukir oleh Sang Pencipta kita. Penantian itu bukanlah waktu yang terbuang sia-sia, melainkan sebuah ruang pertumbuhan iman dan juga tentang kesabaran kita. Mari kita bersiap menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan pada Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku, mari kita merenungkan salah satu ayat Alkitab yang sangat menenangkan dan penuh dengan misteri, yaitu Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ayat ini berisi suatu janji, tetapi sekaligus juga suatu pengakuan akan keterbatasan kita sebagai manusia. Inti dari janji itu adalah Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kata waktunya di sini itu sangat penting, saudaraku. Dalam bahasa Ibrani, dua kata untuk waktu. Yang pertama adalah kronos. Itu tentang waktu yang sedang berjalan, seperti jam yang berputar atau kalender hari demi hari. Dan yang kedua adalah kairos, yaitu waktu yang tepat
waktu yang sangat istimewa, yaitu waktu Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 berbicara tentang kairos, yaitu waktu yang ditetapkan dan waktu yang sempurna oleh Tuhan. Kita memiliki suatu impian, suatu doa, dan juga suatu harapan-harapan. Kita berdoa, mungkin sebagian orang berdoa untuk pernikahan yang terjadi. Sebagian lagi berdoa tentang kesembuhan yang dirindukan. Sebagian orang bekerja untuk pekerjaan yang rindu didapatkan. Dan yang lainnya berdoa untuk masalah yang belum terselesaikan. Seringkali kita ingin semua terjadi sekarang juga. Kita melihat kalender kita atau jam kita. Ini berbicara tentang kronos. Dan merasa cemas, kemudian merasa putus asa ketika keinginan kita itu belum juga terwujud sesuai dengan waktunya yang kita inginkan. Kemudian hati kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan doa-doaku dijawab? Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Bapa kita di surga bekerja itu berdasarkan jadwal yang jauh lebih sempurna, jauh lebih kompleks daripada jadwal kita. Bapa tidak pernah terlambat dan Bapa tidak pernah terburu-buru. Waktunya Tuhan itu bicara tentang kairosnya yang selalu indah. Mengapa waktu Tuhan begitu sempurna? Mengapa kita harus percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik? Karena Tuhan itu melihat seluruh gambaran kehidupan, sementara kita ini hanya dapat melihat sepotong kecil dari suatu mosaik kehidupan yang besar ini. Yang pertama, waktu Tuhan menguji dan membentuk karakter kita. Proses menunggu bukanlah waktu yang kosong. Itu adalah waktu Tuhan untuk memurnikan dan untuk membentuk kita. Sama seperti emas yang harus dilebur dalam dapur api untuk menghilangkan kotorannya, maka kita ini, hidup kita ini juga perlu musim menunggu. Kita harus melewati itu untuk mematangkan kesabaran kita, mendewasakan iman kita, dan juga menguji ketekunan kita. Bayangkan seorang anak yang menanam suatu biji dari buah misalnya. Anak itu mungkin ingin begitu ditanam, biji itu langsung bertumbuh terus dalam semalam. Tetapi seorang petani sangat tahu bahwa pertumbuhan membutuhkan waktu, membutuhkan hujan, membutuhkan sinar matahari, membutuhkan proses. Proses pertumbuhan agar akarnya menjadi kuat di dalam tanah yang tidak terlihat, itu adalah hal yang paling krusial untuk tanaman, yaitu kekuatan akar. Saat kita menunggu, Tuhan itu sedang menumbuhkan akar dari karakter kita yang kuat di dalam hati kita. Ketika berkat yang kita nantikan itu datang, kita ini sudah siap untuk menerimanya. Dan kita siap untuk mengelolanya dengan baik, dengan benar, dengan bijak. Tidak hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, hal ini bisa berarti pengetahuan dan kepandaian kita, tetapi dengan karakter Kristus yang sudah terbentuk dalam hidup kita. Yang kedua, waktu Tuhan menyelaraskan segala sesuatu. Dalam pandangan kita mungkin terlihat baik jika
kita mendapatkan pekerjaan saat ini juga. Namun dalam rencana Tuhan, mungkin pekerjaan itu harus menunggu sampai misalnya yang pertama kita mendapatkan suatu keterampilan tambahan, atau yang kedua orang yang menjadi atasan kita hari ini suatu saat dipindahkan dan kita menggantikannya. Atau yang ketiga misalnya, peluang yang lebih baik datang lebih sesuai muncul terjadi di bulan depan misalnya. Tuhan sedang menyelaraskan ribuan detail-detail, termasuk kondisi hati kita, kondisi orang lain yang terlibat dalam kehidupan ini, dan waktu yang paling optimal, semua itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Jika Tuhan memberikan apa yang kita minta terlalu cepat, mungkin saja kita akan merusaknya atau kita tidak menghargainya karena kita belum siap. Waktu Tuhan adalah waktu di mana segala faktor telah ditempatkan dalam posisi-posisi yang paling tepat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian kedua dari ayat ini memberikan suatu perspektif yang sungguh luar biasa. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat ini mengatakan bahwa meskipun kita hidup dalam batasan waktu, Tuhan menanamkan dalam hati kita suatu kerinduan akan kekekalan. Kita tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada hidup sekarang di dunia ini. Rasa lapar akan keindahan, tentang kesempurnaan, dan juga tentang keadilan, itu adalah bukti dari kekekalan yang ditanamkan Tuhan dalam jiwa kita. Namun pengakuan yang menyertainya sangat merendahkan hati. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Inilah kesabaran kekristenan, yaitu adanya pengakuan keterbatasan kita. Kita adalah manusia yang penuh kelemahan, penuh keterbatasan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Kita tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkan persoalan dan kesedihan datang dalam hidup kita. Karena kita tidak dapat menyelami. Hal ini berbicara tentang suatu pemahaman secara utuh. Seluruh pekerjaan Allah, satu-satunya respon yang masuk akal bagi kita manusia yang penuh keterbatasan adalah percaya dan bersabar. Jika kita bersikeras untuk dapat memahami setiap langkah Tuhan, maka kita manusia yang terbatas ini akan menjadi frustasi. Karena memang kita tidak akan pernah bisa memahami seluruh sistem kerja dari Tuhan yang begitu kompleks. Dan Tuhan tidak meminta kita untuk dapat memahami semuanya ini. Yang Tuhan minta kepada kita adalah percaya. Percaya cukup. Bagaimana kita bisa belajar bersabar dan menanti waktu Tuhan dengan indah. Yang pertama, berfokus pada Sang Pencipta bukan pada jadwalnya. Alihkan pandangan Anda dari kapan itu akan terjadi kepada siapa yang memegang waktu itu. Pujilah kebesaran dan juga hikmat yang dari Tuhan. Yang kedua,
Gunakan masa penantian untuk pertumbuhan kita. Jangan biarkan masa penantian menjadi masa yang vakum dalam perhentian. Artinya kita diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Gunakan waktu menunggu itu untuk bekerja dengan baik, beraktivitas dalam kehidupan yang benar, untuk melayani, untuk belajar, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa lebih dalam lagi, dan membangun suatu hubungan yang begitu erat dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Yang ketiga, hargai keindahan hari ini. Bahkan di tengah penantian selalu ada berkat setiap hari bagi kita. Ada nafas kehidupan, ada makanan di meja, ada orang-orang yang mengasihi kita. Belajarlah bersyukur untuk indahnya waktu saat ini. Yang keempat, lepaskan kendali. Serahkan sepenuhnya garis waktu hidup Anda ke dalam tangan Tuhan dan ucapkan, "Ya Tuhan, aku percaya waktumu lebih baik daripada waktuku." Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita buang segala kecemasan yang mendesak kita untuk dapat mengendalikan segala sesuatu. Mari kita beristirahat dalam kepastian atas firman Tuhan yang terdapat dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Tuhan sedang bekerja, dan ketika Tuhan menyelesaikan setiap pekerjaannya, itu akan menjadi sesuatu yang sangat indah bagi semua umatnya. Tugas kita bukanlah untuk mempercepat waktu, melainkan untuk hidup setia di dalam waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tunggulah dengan penuh harapan, karena indahnya waktu Tuhan itu pasti akan datang terjadi dalam hidup kita semua yang dengan tekun menunggu dengan sabar, penuh pengharapan dan hidup dalam kebenaran. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas rencana-Mu yang sempurna. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan, saat kami menanti dan merasa cemas, ajari kami untuk terus bersabar. Kami sering ingin segala sesuatu terburu-buru dan tidak mengerti akan jalan-Mu. Tolong kami untuk dapat menerima bahwa kami tidak dapat menyelami semua pekerjaan-Mu dari awal sampai akhir. Karuniakanlah kami iman untuk percaya bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik. Tenangkan hati kami dengan janji kekekalan yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami. Berilah kami kekuatan untuk terus melangkah maju, berjalan dalam jalan kebenaran Engkau, sambil menyerahkan semua harapan kami dan pergumulan kami di tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Berkati setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, baik itu dalam hal keuangan, soal hutang piutang, soal pekerjaan, soal kerinduannya memiliki anak atau memiliki pasangan hidup, dan juga persoalan-persoalan lainnya.
Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar mereka boleh mengalami mukjizat pemulihan dan kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua, hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.